Oke, misalkan melanjutkan pembahasan yang kemarin di bagian algebra 1. Di soal nomor 5 di sini, a cargo helicopter delivers only 100 pounds package and 120 pounds package. For each delivery trip, the helicopter must carry at least 10 package, and the total weight of the package can be at most 1,100 pounds. What is the maximum number of 120 pounds package that the helicopter can carry per trip? Jadi intinya disuruh mencari untuk nilai maksimal ketika untuk package yang beratnya 120. Kan di sini kalau kita lihat ada dua jenis package-nya. Untuk yang beratnya 100 pound sama 120 pound. Nah, kalau di 100 pound ini di sini Miss mau misalkan dengan A. Kemudian di 120 ini mau dimisalkan dengan B. Kenapa? Karena kita mau mencari salah satu nilainya. Jadi kita menggunakan sistem pertidaksamaan sebenarnya. Kenapa pertidaksamaan? Karena di sini ada kata maksimal. Jadi besok ketika ada soal seperti ini yang menggunakan konsep maksimal dan minimal itu pakai inequality atau pertidaksamaan. Sehingga ada pertidaksamaannya kita bisa tulis di sini untuk 100 pound berarti 100 A ditambah 120 B. Nah, ini totalnya semua package-nya adalah 1100. Berarti kan maksimalnya nih. Maka dia harus kurang atau paling mentoknya adalah 1100. Nah, yang kedua di sini kita bisa lihat di sini for each delivery trip, helikopternya itu must at least 10 package ya. Jadi per ada dua package-nya itu totalnya ada minimalnya 10 package. Sehingga kita bisa tulis 10 A karena ada dua jenis package, A ditambah B, ini harus lebih besar atau sama dengan 10. Kenapa? Karena kan minimal ada 10, berarti paling kecil nilai 10 atau bisa lebih. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita sudah nemu dua inequality ya atau pertidaksamaan, nanti kita bisa eliminasi menggunakan kemarin ya metode di system of equation ada beberapa metode, tapi nanti misalkan pakai yang mixed method yaitu elimination sama substitution. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika mau menggunakan metode eliminasi atau substitusi, kita harus ubah dulu tandanya jadi sama dengan gitu ya, supaya kita mudah untuk menghitungnya. So, ini bisa ditulis 100A ditambah 120B ini sama dengan 1100. Kalau kita lihat di sini, ini angkanya sangat besar ya. Di sini Miss mau bagi dengan 10 supaya angkanya lebih kecil, nanti lebih enak untuk dihitung. Sehingga ini 10A ditambah 12B sama dengan 110. Ternyata masih bisa dibagi lagi dengan 2. Otomatis 5A ditambah 6B sama dengan 55. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, dari ini A plus B ini sama dengan 10. Kita bisa tulis A-nya itu adalah minus B ditambah 10. Sehingga yang ada variabel A-nya nanti kita substitute dengan min B plus 10. Berarti itu ada 5A ditambah 6B sama dengan 55. Dimana B-nya, A-nya nanti kita ubah ya. Jadi min B ditambah 10 ditambah 6B sama dengan 55. Oke, setelah ini tinggal kita evaluate aja. Ini jadi min 5B ditambah 50 ditambah 6B sama dengan 55. Yang sejenis kita hitung yang sama-sama ada B-nya. Maka sisanya adalah B. Kemudian 50-nya kita pindah ke kiri jadi negatif. 55 dikurangi dengan 50. So, B-nya adalah 5. Gitu. B tadi adalah 120 package-nya ya. Betul. Jadi yang jawabnya yang 5 di sini. Oke, itu untuk soal nomor 5. Kemudian kita akan next ke soal berikut ini. Nah, kalau ada soal seperti ini kita harus ketemu dulu sama keywords-nya dulu. Jadi in the given equation S and R are constant, di mana S-nya dia lebih dari 10. If the equation has infinite many solution, maka value of S-nya berapa? Nah, infinite many solution berarti kalau infinite many solution berarti semuanya sama. Baik dari koefisien, terus apalagi konstantanya semuanya sama. Gitu ya. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, kita sederhanakan dulu mana yang bisa dibagi dulu gitu ya, atau bisa dikurangkan dulu, ditambahkan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, 12x tambah 28/4 itu kan masing-masing bisa dibagi 4. Sehingga bentuknya 3x ditambah 7
kurangi S per 13 sama dengan R dikalikan X min 8. Oke, after that kita bisa ini ya, kali pelangi dulu supaya bentuknya sederhana. Ini jadi 3X plus 7 min S per 13 sama dengan RX minus 8R. Nah, karena dia punya infinite solution, berarti kan untuk ruas kiri dan kanan itu sama ya. Kali ini juga sama atau equal. Berarti kalau seperti ini yang ada variabel X-nya itu adalah 3. Oleh karena itu R-nya itu adalah 3 di sini. R itu sama dengan 3. Oke, berarti kalau seperti itu kita bisa tulis 7 dikurangi S per 13 sama dengan minus 8 dikalikan 3. Sehingga tinggal dievaluasi aja, itu sama dengan minus 24. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. 7-nya ke kiri jadi minus, jadi min 24 minus 7, atau S per 13 sama dengan minus 31. So, ini S-nya adalah minus S itu adalah minus 31 kali 13, atau S-nya setara dengan 403. Maka ini hasil akhirnya gitu. Jadi untuk tipe soal yang ini kita harus tahu dulu keywordsnya apa, kemudian dia kategorinya seperti apa. Kalau infinite solution berarti semuanya sama persis. Oleh karena itu yang ada variabelnya, yang ada X-nya saja, maka pasti nilainya sama begitu. Oke, kita akan next ke soal berikutnya. Oke, yang berikut ini ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita jangan panik dulu karena angkanya banyak gitu ya. Tapi ini kan ada kesamaan nih, ada 8X dan 7Y ya. Di sini Miss misalkan 8X-nya itu adalah A, 7Y-nya adalah B. Sehingga ini 2A plus 4B equal 12. Minus 2A plus 4B ini sama dengan 12 juga gitu ya. Nah, ini udah sama-sama. Ini kan ada dua sistem equation ya. Jadi kita bisa pakai metode eliminasi atau substitusi. Karena ini udah sama koefisiennya, ini juga sama. Tapi di sini Miss mau menghilangkan variabel A-nya dulu karena tandanya berbeda, ini jadinya plus. Tandanya berbeda ini ya. Plus minus. Jadi pakainya plus. Oke, setelah itu tinggal kita evaluasi aja. Yo, ini 8B sama dengan 24. Berarti B-nya adalah 3. Oke, setelah itu kita bisa substitute ya, B-nya equal 3. Berarti 2A ditambah 4B sama dengan 12. Nah, berarti 2A ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. So, 2A plus 12 sama dengan 12. 2A-nya itu equal 0 ya. Karena 12 nanti pindah ke kanannya jadi negatif. Berarti A-nya adalah 0. Kita tahu kalau A-nya adalah 8X, berarti ini adalah 0 ditambah ini adalah 3. Maka hasilnya ini adalah 3, begitu. Jadi kita nggak perlu untuk mengkalikan pelangi gini karena semuanya sama. Jadi kita bisa misalkan bentuk variabel baru seperti ini supaya mempermudah perhitungan. Oke, kita akan lanjut ke bagian soal terakhir di sini ya. The table give the coordinate of 2 points on a line XY plane. Kemudian ada y-intercept di line tersebut adalah K-5, B, di mana K sama B-nya adalah konstan. Maka value of B-nya itu berapa gitu ya. Kita tahu di sini disajikan 2 titik, itu K,13 dan K plus 7, min 15 seperti ini. Nah, berarti kita cari slope-nya dulu dari 2 titik ini gitu ya. Berarti slope yang pertama itu adalah Y2 min Y1 per X2 minus X1. Maka di sini Y2-nya adalah misalkan di sini Miss mau pilih yang ini Y2-nya. Jadi di sini 13 dikurangi min 15 seperti ini per X2-nya berarti K dikurangi K plus 7. Begitu. Berarti hasilnya adalah berapa? 28 per K minus 7 ya. Berarti 28 per K dikurangi K kan habis, ini minus 7. Maka ternyata ketemu slope-nya adalah minus 4. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita tinggal masukkan nanti untuk mencari slope yang kedua melalui titik yang ditanyakan di sini gitu ya. Nah, tapi kita tahu di sini kalau ada dua variabel yang kita nggak tahu ya, ada K sama B-nya. Nanti kita pakai hubungan dengan slope yang udah kita cari pertama. Berarti untuk slope yang kedua itu sama formulanya
Y2 min D1 per X2 min X1. Nanti bebas pilih titik yang mana. Yang satunya harus pakai ini ya, karena mau cari yang nilai B-nya. Di sini Miss mau pakai yang itu ya, yang K sama 13 yang titik awal di sini. Berarti Y2-nya misalkan Miss mau pilih 13 dikurangi B per X2-nya berarti K dikurangi K minus 5. Ini sama dengan 4 karena slope-nya 4 kan tadi di sini minus 4 sorry. Berarti 13 min B per K dikurangi K ditambah 5 sama dengan minus 4. K dikurangi kan habis ya. Berarti sisanya 13 minus B ini per 5 sama dengan minus 4. Tinggal kita kali silang atau cross multiply, jadi 13 kurangi B sama dengan minus 20. Maka B-nya kita pindah ke kanan, 20-nya kita pindah ke kiri, jadi 13 plus 20. Hasilnya adalah 33. Begitu. Jadi kita udah ketemu nilai dari B-nya. Jadi yang awal tadi kita identifikasi dulu untuk slope-nya dari ini. Kemudian yang kedua cari atau kaitkan dengan titik yang akan dihitung, yaitu kita cari dari B-nya gitu. Maka nanti udah ketemu untuk B-nya adalah 33 begitu.